jamaah Masjid Agung, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuju Baghdad, sampai di Hamazan, di kampung yang sepi, tiba-tiba ada pembegal, perampok, ditangkap dia. Ditangkap kemudian diserahkan kepada pemimpinnya. Pemimpinnya rampok tadi, bosnya rampok. Setelah ditanya sama bos rampok, apa yang kau bawa di tasmu ini? Dia bilang, saya membawa uang 40 dinar. Kaget dia, kepala rampok ini. Loh, kok kamu jujur amat? Kok kamu jujur amat? Ini namanya rampok, jadi aneh ada orang jujur. Ya, rampok aja aneh lihat orang jujur, apalagi perampok uang negara, aneh lagi itu ya. Itu jadi aneh kata dia. Lah terus kenapa kok kau jujur seperti ini? Kamu kan tahu saya ini perampok. Kau jujur kau bawa uang, mestinya kan kau simpan. Kata si Abdul Qadir Al-Jilani, saya tidak berani berbohong dengan ibu saya. Karena ibu saya ketika saya mau berangkat ke pesantren, pesan sama saya, nak, ini kamu saya kasih uang 40 dinar dan kamu jangan bohong. Atas nasihat itulah maka saya tidak berani berbohong kepada ibuku dan aku berterus terang untuk tidak berbohong, menyatakan inilah uang saya 40 dinar. Namanya bos perampok ini, presiden rampok ini, ngelihat anak ini begitu jujur, kaget dia. Ya walad, takhafu an ukhalifa wa'ada ummika. Kamu ini masih anak-anak, takut untuk membohongi ibumu, untuk menyulayai janji ibumu. Lah kok aku yang sudah mau mati seperti ini tidak takut dengan janji Tuhanku. Karena itu wahai anak, mulai hari ini saya tidak akan ngerampok lagi. Ana taibun ilallah ala yadaika. Saya mulai hari ini atas kejujuranmu itu, aku mendapatkan hadiah hidayah dari Allah dan menyatakan aku bertaubat pada hari ini. Bertaubat itu rampok. Kata si Abdul Qadir Jailani, anta ra'isu qutta'il thariq. Kemarin engkau masih menjadi bosnya perampok dan hari ini engkau menjadi bosnya ra'isut taibin, bosnya orang-orang yang taubat kepada Allah. Akhirnya mereka termasuk pemimpin perampok tadi itu diangkat oleh Allah menjadi salah satu waliyum min auliyaillah. Jadi kalau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan banaitu amri ala sidqi. Kesuksesan beliau, keberhasilan beliau menjadi Sayyidul Aulia, Sayyidul Walillah, Sayyidul Auliaillah. Pemimpin para wali-wali Allah itu dibangun atas kejujuran. Dan kalau orang itu menjadi waliyum min auliaillah, kalau bangsa ini, kalau kita ini semuanya, kalau bangsa Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai kekasih Allah, amin. Maka Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yakhzanun. Kendor. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yakhzanun. Ingatlah hai pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Ingatlah jamaah Masjid Agung Malang yang berbahagia. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang dibangun atas kejujuran itu, mereka tidak pernah akan takut. Amin. Mereka tidak pernah akan susah. Mengapa kok bangsa Indonesia masih ketakutan, masih susah? Karena banyak yang tidak jujur. Na'udzubillahimin. Suatu saat Nabi ke pasar, inspeksi ke pasar, ngelihat sahabat-sahabat yang sedang berdagang. Tiba-tiba ada yang berdagang makanan, dibuka sama Nabi. Buka sama Nabi, kemudian dilihat yang paling bawah. Nabi tanya, ini yang bawah kok basah kenapa? Anu ya Rasulullah,
Anu kenapa? Anu kehujanan. Lah kenapa kok ditaruh di bawah nggak di atas? Biar nggak tahu yang beli ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbohong, yang menipu, tidak jujur, tidak termasuk umat Nabi. Dari hadis ini maka Nabi seakan-akan menyatakan bahwa orang yang beriman itu ukurannya adalah bagaimana kejujurannya. Man ghassana laisa minna, kata Nabi. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya setelah ini jujur semuanya. Tidak ada yang terjangkit penyakit bohong. Bayangkan, tidak seorang pun di antara para sahabat yang meninggal dimandiin sama Nabi, dikafanin sama Nabi, pakai jubahnya Nabi lagi. Allahu Akbar. Disolati Nabi yang mimpin sendiri. Didoain sama Nabi. Alangkah mulianya ini batu ini. Baru saja masuk Islam. Dan Nabi menyatakan itu adalah karena kejujurannya.